Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 9 ayat 27 sampai dengan 31. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, bruder, ibu bapak, para muda, dan anak-anak terkasih. Sebagai prinsip hidup orang beriman dicanangkan, hendaknya orang beriman selalu optimis dalam keadaan apapun, karena Tuhan tidak melepaskan kalian sedetik pun dengan pendampingannya. Berarti bahwa setiap orang sungguh-sungguh didampingi, dituntun menuju keselamatan Tuhan. Memang pendampingan Tuhan tidak didasarkan pada orang ini layak atau tidak untuk didampingi, atau orang ini menjadi orang yang terkenal atau tidak. Juga tidak karena parasnya yang cantik atau yang tampan. Juga bukan karena uangnya melimpah atau tidak. Bukan juga karena agamanya apa. Jadi pendampingan Tuhan terletak pada sikap percayanya. Maka dalam Injil tadi sangat menarik. Tuhan Yesus bertanya kepada dua orang buta yang memohon kesembuhan dari butanya dengan pertanyaan, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Artinya, walau secara fisik kamu itu buta, apakah kamu memiliki kepercayaan dan keterbukaan kepada rencana Tuhan Yesus? Saudara-saudari, dua orang buta itu kiranya mengalami perasaan hati yang muncul, yakni rasa takut menghadapi kehidupannya, karena dengan keadaannya yang buta dan merasa tidak ada harapan untuk hidup dengan baik,
karena hidupnya terkendala oleh matanya yang buta. Bahkan hidupnya merasa melulu tergantung atas kebaikan orang lain. Dalam keadaan hidupnya yang sangat terbatas geraknya itu, orang buta itu merasa takut menyongsong masa depannya. Dan kebetulan lewat pendengarannya, dua orang buta itu menerima kabar bahwa Yesus mampu menyembuhkan orang yang buta. Maka kepercayaan kepada Yesus tumbuh dan berkembang dalam hati mereka berdua, sehingga menggerakkan seluruh kehendak mereka berdua untuk menemui Yesus. Dan setelah bertemu dengan Yesus dan ditanyai tentang kepercayaan mereka kepada Yesus, mereka menjawab dengan mantap yang keluar dari mata hatinya, iman kepercayaannya. Ya Tuhan, kami percaya. Maka dua orang buta itu pun kontan melek matanya setelah menerima jamahan tangan Tuhan Yesus. Itulah sikap percaya dua orang yang buta itu yang mendatangkan kerahiman Allah bagi mereka, sehingga mereka mengalami kesembuhan. Saudara-saudari terkasih, apa tanggapan kita setelah menyaksikan peristiwa mukjizat yang dialami oleh dua orang buta itu? Memang setiap manusia sudah ditetapkan oleh Allah untuk mendapatkan keselamatan dari Allah. Hanya tinggal seberapa jauh masing-masing manusia itu menanggapinya. Apakah sikap iman kepercayaannya kepada Allah Sang Penyelamat itu sungguh-sungguh menanggapinya dengan iman yang sejati atau iman yang ecek-ecek? Secara pribadi, setiap orang rata-rata pernah mengalami kebutaan, entah karena sakit secara fisik sehingga buta, atau sakit-sakit yang lain dan aneka macam. Yang mengerikan terakhir ini sakit corona, sehingga harus masuk rumah sakit atau mengalami sakit kebutaan rohani yang membuat hati menjadi bingung, takut, putus asa, stres, merasa tanpa makna hidup yang dijalaninya, dan masih segudang kebutaan rohani yang dialami. Apakah kepercayaan kepada Yesus yang merancang keselamatan bagi setiap manusia itu mampu menembus hati yang terasa buta itu? Pertanyaan ini tidak perlu dijawab secara verbal, tetapi perlu dijawab sungguh-sungguh, karena jawaban dari hati kita masing-masing itu akan menentukan langkah selanjutnya. Apakah Tuhan melimpahkan belas kasihan-Nya atau tidak, tergantung sikap kepercayaan dan keterbukaan hati kita kepada Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.